mati dan hidup itu bukan masalah jadi relawan. Itu urusannya sudah beda. Karena bagi kita saya sampaikan, karena kita itu kan sering biasa orang muslim tetap sholat. Kewajiban kita sebagai muslim selalu tetap sholat. Lalu kemudian kita kan nggak punya plus lain-lain, Mas. Ngaji pun yo tidak terlalu fasih tuh, Mas. Kemudian apalagi sholat malaman masih perlu belajar lah itu. Cita-cita pengen masuk surga kan itu, Mas. Nah, dari situ kemudian karena kita sudah banyak kekurangan kita di situ, lalu kita coba mencoba berikhtiar mengetuk pintu permohonan kalau bisa nanti mati bisa masuk surga itu ya lewat jalur kemanusiaan itu tadi. Ya alhamdulillah sekarang ini sampai saat ini minimal masih terbukti dengan alhamdulillah dari pandemi ini kami semua belum merasa tuh terpapar, Mas. Alhamdulillah, dan jangan sampai, Mas. Satu dari keluarga besar relawan yang ada di sini tuh alhamdulillah termasuk keluarganya masih safe, Mas. Walaupun kalau sakit udah hal yang biasa ya, tapi belum ada ya sampai ini kena positif COVID belum ada. Kemarin itu bulan Juli 2 pasien meninggal di ambulan kami. Karena tidak mampu bertahan ketika diminta ya, padahal kami juga nggak mau, bener-bener nggak mau karena nggak enak loh. Ya sudah minta tolong, udah saya asesmen, pokoknya tolong ayo itu ya. Pada akhirnya berujung tadi itu, walaupun sudah saya skenario terbaik SOP-nya, tapi ya karena mungkin kodratullah tadi itu, terus akhirnya meninggal di ambulan. Banyak juga yang masih antri meninggal, Mas, di Sarjito itu. Masih antri loh, Mas, antri pengobatan meninggal. Saking panjangnya antrian itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Jadi tempat saya itu unik, Mas. Teman-teman saya yang nggak percaya COVID itu saya rekrut. Jadi menyalurkan energi positif itu. Ini kudu wani nyuceni jenazah. Mulai ngepir toh, Mas. Nah, mulai begitu ngepir itu baru alon-alon saya upgrade cara teknisnya nanti seperti ini. Kan menyucikan jenazah kan juga sembarangan secara mental, apalagi sudah mainstreamnya itu wah paling aman lah gitu. Jadi teman-teman tuh banyak kan tuh malah dari termasuk saya pribadi itu dulu seminggu awal itu malah belum percaya, gara-gara saya itu mulai tahu betul, padahal saya tuh ketika ditunjuk jadi koordinator gugus tugas Muhammadiyah MCC itu masih gamang tuh loh gitu opera, tapi tetap kita lakukan sesuai protap kami tugas tupoksi MCC lah. Kebetulan waktu itu ayah saya masuk rumah sakit dengan kondisi yang hampir mirip walaupun bukan COVID, dengan protap COVID itu wah masuk Wirosaban. Nah, dari situ mulai di situ kan ayah saya 1 bulan di situ tiap hari dari mulai awal jeblok itu jadi saya paham betul cara seperti ini kayak ini mulai itu mulai saya terkikis untuk kalau kita biarkan seperti ini terus ya baik. Kalau saya pribadi ya eman-eman ya saya, apakah kita akan tergilas hanya tergilas dengan sendirinya, saya kan seperti itu. Apalagi mau bekerja pun juga teman-teman juga masih terhambat dengan yang namanya PSBB waktu itu ya ada PSBB. Ya terus kemudian juga dampak dari pekerjaan harus online dan sebagainya seperti itu, akhirnya ya banyak sisa waktu itu teman-teman itu ikut saya. Kebetulan juga teman-teman waktu itu saya sampaikan, wah ikutlah saya, pokoknya mati dan hidup itu bukan masalah jadi relawan. Itu urusannya sudah beda. Karena bagi kita saya sampaikan, karena kita itu kan sering biasa orang muslim tetap sholat. Kewajiban kita sebagai muslim selalu tetap sholat. Lalu kemudian kita kan nggak punya plus lain-lain, Mas. Ngaji pun yo tidak terlalu fasih tuh, Mas. Kemudian apalagi sholat malaman masih perlu belajar lah itu. Cita-cita pengen masuk surga kan itu, Mas. Nah, dari situ kemudian karena kita sudah banyak kekurangan kita di situ, lalu kita coba mencoba berikhtiar mengetuk pintu permohonan kalau bisa nanti mati bisa masuk surga itu ya lewat jalur kemanusiaan itu tadi. Itu saya sampaikan ke teman-teman yang sebelumnya kan juga masih banyak yang suka adu jago. Random itu masih adu jago, main judi. Ayo melu, ayo melu sampai itu. Nanti kalau kita membantu, insya Allah justru kita membantu, insya Allah orang-orang yang ada yang kita sayang itu insya Allah malah terlindungi. Insya Allah banyak orang, saya cuma bilang gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini sampai saat ini minimal masih terbukti dengan alhamdulillah dari pandemi ini
kami semua belum pernah satu pun terpapar mas. Alhamdulillah dan jangan sampai mas. Satu pun dari keluarga besar relawan yang ada di sini tuh alhamdulillah termasuk keluarganya masih safe mas. Walaupun kalau sakit udah hal yang biasa ya, tapi belum ada ya sampai ini kena positif COVID belum pernah ada. Makanya saya tadi bilang teman-teman yang dari awal kontra dengan masalah pandemi itu hal yang wajar mas. Ya, bagi saya itu wajar karena macamnya apa ya manusia ya berpikirnya macam-macam. Cuman energi positif teman-teman yang tadi itu yang agak kontra dengan masalah pandemi ini saya salurkan yuk melu gabung ke saya. Jadi kekendalanmu ada salurannya kan itu. Telah jadi seperti sekarang ini. Begitu ada panggilan, yuk, kan ini tadi kan ada 4 kali. Semalam itu bahkan tidak sangka ternyata keluarga besarnya Haji Ahmad Dahlan yang kita bantu yang sekarang ditulis-tulis itu kami nggak nyangka tahu pagi tadi itu di Japri ternyata makasih ya mas kalau tulisannya online ternyata masih keluarganya Haji Ahmad Dahlan yang Abu Suja bukan? Yang Budiahnya Budiahnya jadi tadi malam nyari oksigen nggak dapat, nyari ambulan nggak dapat, akhirnya pada ujungnya kan meninggal. Lalu kemudian ya sudah malam hari kita ke sana. Apalagi sekarang ini kan viral masalah ambulan dianggap hoak dan sebagainya. Sempat ada kejadian kemarin teman-teman ambulannya teman SAR juga dilempar pakai helm sampai pecah di Prambanan. Oh iya dong. Iya, di Prambanan ada yang dihadang. Pelakunya pun katanya termakan masalah ambulan hoak dan sebagainya itu. Dengan mereka melakukan pengetahuan jengkel lah itu. Nah ini kan hal-hal seperti itu kan saya besar ke teman-teman yang selalu termasuk saya sendiri yang setiap hari lalu lalang. Hampir tiap hari ya seperti saya pun juga punya perasaan yang sama. Takut juga nanti tidak dikira nakut-nakutin. Berarti ya enggak, memang butuh kedaruratan itu ya. Kalau mobil ya harus kencang. Ya semua risiko mas. Makanya kalau kemarin pernah ada yang keserempet saya mobilnya ambulan itu, saya coba posting yang merasa tadi keserempet ambulan saya, monggo di Japri nomor saya. Silahkan ke posko, insya Allah kita ganti kerusakannya. Karena memang hal yang kedaruratan. Seperti itu. Nah, ini hampir tiap hari mas tabung oksigen, sepatu. Kayak gini ya. Ini Pak Warjo ini yang duduk ini juga penjual nasi goreng, tapi kalau sudah terpanggil ikut relawan ini mas. Masya Allah. Tiap hari nungguin di sini bantu kami. Kalau udah mau pergi Pak siapkan gedang teh di sini semua. Ini Pak Wasalahnya Pak Warjo ini. Dan waktu 1,5 tahun ini kan bukan waktu yang pendek mas. Perjalanan kami yang di sini dari yang tadinya cuman 9 orang yang mau mengikuti kami, akhirnya sampai sekarang sudah hampir 45-an yang bisa membantu kami di luar yang di supporting tim teman-teman kami semua. Masya Allah. Ini termasuk beberapa armada ini kan bukan punya kami mas, itu titipan semua mas. Kita nggak tahu nyata cuman aku wes los dol lah itu. Aku titip ambulan aku pengen oleh amal jariahmu semua, karena cuma gitu toh. Jadi ini tetap kita branding. Lalu teman-teman semua ini armada ini bukan punya saya mas, yang resmi punya saya malah baru keluar. Baru ngusung jenazah. Jadi ini cuma titipan-titipan, termasuk yang ini besar ini ketua off-road ini mas. Jogja ini, wes ke teman saya tak kayak kuncinya semua gunung sak kayangnya kan itu. Yang penting semua angkutan itu layang itu bisa terpenuhi semua. Masya Allah, luar biasa perjuangannya. Dan kita cuma mengalir aja sih mas, berpikir-pikir arep piye, cuman itu baru ngusung jenazah sebelah rumah. Ya isolasi mandiri di rumah, meninggal dunia. Tak satu pun ada yang berani mendekat. Dan itu semuanya seperti itu mas. Rumah sakit pun ya wis kewalahan ya. Udah lama dari bulan Juni mas, awal Juni itu sudah nggak mau. Oh iya toh. Ya. Dan ambulan kami itu unik mas, sudah seperti ambulan maut istilahnya itu. Kemarin itu bulan Juli 2 pasien meninggal di ambulan kami karena tidak mampu bertahan ketika perjalanan diminta. Ya, karena kami sudah nggak mau, benar-benar nggak mau karena nggak enak loh. Ya sudah minta tolong, udah saya asesmen itu ya. Pada akhirnya berujung tadi itu, walaupun sudah saya skenario terbaik SOP-nya, tapi ya karena mungkin kodratullah tadi itu, terus akhirnya meninggal di ambulan. Banyak juga yang masih antri meninggal mas di Sarjita itu. Masih antri loh mas, antri pengobatan meninggal. Saking panjangnya antrian itu. Ya unik mas, memang saya juga nggak mungkin ada musik percaya dan sebagainya. Biasanya kalau mengikuti saya baru tahu itu seperti apa orang-orang terpapar COVID itu seperti apa. Seperti itu. Ya ini teman-teman dari Laskar Macan Kecil Jogja sama Mualaf Center ada sedikit support, tapi dalam bentuk makanan sementara. Nanti kalau insya Allah kalau ada ke depan nanti hal yang lain yang bisa kita kerjasama bareng, insya Allah kita juga siap seperti itu.
Jadi mungkin ini ada berapa tadi? 50. Oh ya, tadi kemarin kan kontak-kontakan sama Kang Bahar. Kang, Kang Bahar. Pripun Kang, yo kirim sini ya, di Sherlock ke sini gitu. Nah, ini baru ada sekitar 50 pack. Ora apa-apa. Wah, siap. Pun gitu dulu. Nanti insya Allah ini akan continue, akan lanjut. Begitu. Matur suwun sudah di-supporting siap sama-sama ke teman-teman. Karena ya ora sempet jajan ya, Mas. Pakai APD yuk. Semua orang pada takut. Pernah kami tuh laporan mangkok tempat warungnya teman saya malah marah-marah dikira kegiatan sosial. Tapi ngajak foto bersama jangan saya viralkan. Nanti. Nggih. Oke, saya terima Mas. Alhamdulillah kami dari Mualaf Center Indonesia bersama dari Laskar Macan Kecil Jogja hari ini bisa bersilaturahmi di posko Muhammadiyah MC COVID yang spesialis menangani ambulan penguburan mengantarin ke rumah sakit juga nggih semuanya nggih. Insyaallah saya dengan Bapak Sony semoga yang sedikit ini support dari kami berupa makanan ini bisa membantu semangat para relawan-relawan yang ada di sini. Amin. Dari Bang Fandi ada yang mau disampaikan? Ya, salut aja Mas. Saya salut, terharu lihat posko ini banyak relawan yang mengorbankan nyawanya untuk mencari amal jariah itu. Iya. Saya benar-benar terharu di situ. Insya Allah saya juga siap jadi relawan. Alhamdulillah siap. Siap dibutuhkan kapan aja kita siap. Ya kalau dari saya baru benar-benar tahu yang dimaksud dari Bapak tadi yang disampaikan bahwasannya banyak jalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum bisa melakukan ibadah dengan baik, setidaknya kita sudah bisa meluangkan waktu untuk melakukan satu kebaikan. Ini benar-benar hal yang membuat saya jujur agak sedikit ya inilah perjuangan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah. Amin. Mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman nih. Ya, kepada teman-teman dari Mualaf Center dan juga teman-teman relawan macan kecil ini, inilah kami yang juga punya posko sederhana seperti ini, tapi insya Allah semangat kami melebihi apa yang ada di posko ini, terutama untuk di bidang kemanusiaan. Dan bagi kami menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan 1000 nyawa yang lainnya, semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi sekecil apapun, sebaik apapun, kalau masih kita mampu, masih hidup, mari kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Dan terima kasih teman-teman Laskar Macan Kecil. Apabila nanti teman-teman Laskar Kecil mau bergabung menjadi relawan pandemi, silahkan nanti setelah ini mungkin nanti bisa dilanjut, terutama untuk masalah untuk merawat jenazah yang saat ini sangat dibutuhkan sekali, terutama yang kebanyakan meninggal di rumah tanpa sempat berobat ke rumah sakit. Nah itu semuanya takut semuanya Mas. Tetangga pun banyak yang menjauh, tidak mau mendekat. Nah ini kan harus kita edukasi bahwa edukasi yang selama ini ada ini harus kita perbaiki. Jangan sampai ketika sudah meninggal pun tak ada yang berani mendekat. Padahal sebagai umat muslim kita harus menyempurnakan haknya yang namanya jenazah, termasuk juga memandikan, mensolatkan lalu menguburkannya. Nah ini edukasi kecil kita, karena kami juga mencoba membuka banyak pintu kebaikan, pintu langit ini dengan berbagai macam jalan sesuai dengan kemampuan kami. Bismillah, insya Allah namanya ikhtiar, mudah-mudahan istiqomah. Dan sekali lagi saya membuka pintu selebar-lebarnya kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk bisa yuk bareng-bareng bersinergi, bergabung bersama kita, karena semakin banyak yang berkesempatan untuk melakukan berkebaikan, semakin bagus untuk dakwah kemanusiaan. Amin. Terima kasih. Dari kami juga mohon izin mau pamit dulu.
doakan semoga kami istiqomah dalam iman dan Islam. Amin. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.